Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siang tadi menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI untuk menjawab penyebab dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat. Mendak sebelumnya mangkir 2 kali dari panggilan DPR dan sempat mendapat ancaman dari pimpinan DPR untuk dipanggil paksa. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 kali mangkir hadir di DPR untuk membahas persoalan minyak goreng, hari ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hadir dalam raker Komisi 6 DPR. Di depan Komisi 6 DPR, Mendak menjelaskan pemicu mahalnya dan langkanya minyak goreng. Mendak mengatakan salah satu penyebabnya adalah ulah mafia yang menggunakan minyak goreng masyarakat untuk industri. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, meminta sanksi tegas diberikan kepada mafia minyak goreng. Seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini, artinya misalnya contohnya masuk ke tempat industri, gitu kan ya, yang mestinya konsumsi masyarakat ke industri yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton per tahunnya atau setara dengan 350 juta sebulannya itu, atau diselundupkan ke luar negeri. Jadi di sini saya bilang ini yang saya sebut ini adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama. Aturan itu kalau sanksinya itu benar-benar diterapkan, tapi saya sampai sekarang nggak mendengar itu. Siapa sesungguhnya pelanggarnya, diumumkan di mana, siapa saja, dan sanksinya apa begitu. Bahkan ketika saya membaca ada temuan 1,1 juta ya penimbun itu di mana Medan itu, tapi sampai sekarang kok nggak ada sanksi yang diberikan. Dalam raker tersebut, Mendak juga meminta maaf kepada DPR karena telah 2 kali tidak hadir saat diundang membicarakan masalah kenaikan harga minyak. Mendak mengatakan ketidakhadiran itu karena ada kegiatan lain pada saat yang bersamaan. Dan setelah rapat itu Kami untuk mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 DPR RI, wabil khusus kepada pimpinan DPR RI karena kami belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Komisi 4, 6, dan 7 tanggal 17 Februari tahun 2022. Ketidakhadiran kami pada tanggal 17 Februari dikarenakan pada waktu yang bersamaan dan telah kami jadwalkan untuk kunjungan ke Makassar dan Surabaya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sidak ke pasar tradisional, tepatnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Setelah sidak, Menteri Perdagangan memastikan minyak goreng di pasar akan tersedia, stok aman, dengan khusus untuk minyak goreng curah akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan saat ini kembali ke mekanisme pasar. Untuk melihat bagaimana situasi terkini di Komisi 6 DPR RI terkait kelangkaan dan ketidakstabilan harga minyak goreng serta siapa mafia yang dimaksud Mendak hingga dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Putri, jadi apa saja poin penjelasan Mendak terkait dengan penyebab kelangkaan dan ketidakstabilan minyak goreng di masyarakat? Saudara, sampai dengan saat ini sebetulnya rapat masih terus berlangsung antara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan Komisi 6 DPR RI. Ya, Livi? Bisa diulang, Putri? Di mana sampai dengan Livi, sampai dengan saat ini masih berlangsung rapat antara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan juga Komisi 6 DPR RI, di mana sampai dengan saat ini juga Komisi 6 masih terus menggali apa sebetulnya yang menjadi jawaban atas polemik terkait dengan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Ada beberapa yang kami soroti tadi, beberapa pertanyaan maupun juga kritik dari sejumlah anggota DPR, diantaranya adalah Mufti Anam dari PDIP yang mengkritisi bahwa aturan atau kebijakan dari Kementerian Perdagangan ini terkesan berubah-ubah dan juga tidak
tepat sasaran, begitu terkesan demikian, dan tidak memiliki implikasi positif terhadap masyarakat. Bahkan Presiden harus sampai turun tangan. Dan juga koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan stakeholder ini cenderung lemah. Kemudian dari Deng Muhammad dari PAN, polemik minyak goreng ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan Indonesia ini lemah. Makanya ia mengatakan berkali-kali DPR meminta untuk Menteri Perdagangan melakukan intervensi, tetapi terkesan tidak ada tindak lanjut dari apa yang dimintakan oleh DPR. Lalu kemudian terakhir dari P3, yakni Ali Yassin, mengatakan bahwa kebijakan yang berubah-ubah ini mengindikasikan bahwa tata niaga minyak goreng ini terkesan tidak tepat dan juga terkesan coba-coba. Ada beberapa alasan memang tadi yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait dengan mengapa sampai dengan saat ini minyak goreng masih langka begitu di pasaran. Di antaranya adalah ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dan menyelundupkan minyak goreng begitu, sehingga ini yang ia sebut sebagai mafia. Kemudian juga ada upaya untuk menahan minyak goreng tidak dijual di pasaran untuk menunggu bagaimana kebijakan harga eceran tertinggi ini dicabut oleh pemerintah sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian juga yang tadi membuat Menteri Perdagangan meminta maaf di hadapan anggota DPR RI dan juga pimpinan adalah ketidakmampuan ia memprediksi akan adanya invasi Rusia ke Ukraina, di mana perang antara Rusia dan Ukraina ini membuat pasokan dari minyak bunga matahari atau sunflower oil yang merupakan komoditas yang diproduksi oleh dua negara ini menjadi terhambat, padahal seharusnya di Maret April ini sudah harus panen dan juga lanjut ke pengapalan, sehingga ini di pasar global disubstitusi dengan minyak CPO. Ini yang membuat permintaan akan CPO menjadi tinggi sehingga juga memicu adanya mafia-mafia yang muncul. Sejauh ini, Livi dan juga saudara, kita tahu pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pemenuhan kewajiban pasokan dalam negeri, yakni domestic market obligation dan juga domestic price obligation, dan juga penetapan harga eceran tertinggi, meskipun saat ini harga eceran tertinggi ini dicabut dan juga nantinya kebijakan dari DMO dan DPO ini akan diganti dengan insentifikasi pungutan ekspor atau PE dan juga bea keluar atau BK bagi eksportir. Harapannya pengusaha bisa lebih banyak begitu menjual di dalam negeri. Dan Livi, dengan naiknya PE dan BK ini nantinya biayanya akan disubsidi atau digunakan untuk subsidi minyak goreng curah yang dipatok Rp14.000 per liter lewat Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan begitu nantinya diharapkan pasokan dari minyak goreng diharapkan lebih lancar di pasaran. Kemudian berbicara mengenai stok, Livi dan juga saudara, tadi juga sudah disebutkan oleh Menteri Perdagangan di mana untuk stok minyak goreng sampai dengan saat ini yang dipastikan aman adalah di Jawa dan juga sebagian Sumatera. Sementara di wilayah lain ini tidak dipastikan aman 1 sampai beberapa minggu ke depan. Sejauh ini, Livi dan juga saudara, dari kebijakan DMO dan juga DPO tersebut, selama 28 hari pemerintah sudah berhasil mengumpulkan 720.000 ton dan juga sudah terdistribusi lebih dari 570 juta liter. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari rapat antara Menteri Perdagangan dan juga Komisi 6 DPR RI yang juga masih berlangsung sampai dengan saat ini. Livi? Ya Putri, lalu bagaimana dengan mafia minyak goreng yang sempat disinggung oleh Menteri Perdagangan, dan bagaimana terkait dengan penelusuran hingga sanksi terkait dengan mafia minyak goreng ini? Itu satu. Kemudian ada lagi soal kemudian apakah ini nanti kelanjutannya akan dibuat pansus terkait dengan kelangkaan minyak goreng oleh DPR RI? Kelanjutannya akan seperti apa, Putri? Ya, Livi dan juga saudara, sampai dengan saat ini yang memang tadi disebutkan oleh Menteri Perdagangan adalah terkait hasil dari penelusuran Kementerian Perdagangan bahwa benar adanya mafia yang menjual atau mencoba menyelundupkan minyak goreng ini ke luar negeri dengan harga yang memang dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pasar domestik. Tetapi memang saat ini, sampai dengan saat ini masih berlangsung tanya jawab sehingga belum dijawab secara pasti oleh Menteri Perdagangan siapa sebetulnya atau seperti apa mafia yang dimaksudkan oleh Menteri Perdagangan ini. Kemudian juga Livi, itu pun juga yang akan kami tanyakan oleh awak media terkait dengan hal tersebut, terkait dengan polemik minyak goreng ini. Tetapi memang sampai dengan saat ini rapat juga masih berlangsung dan kami pun juga masih menunggu nanti jawaban lebih lanjut dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Livi? Putri Oktaviani, terima kasih. Jurnalis Kompas TV langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.